Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik di dalam hati pernyataan ini, bahwa apapun juga yang diperbuat orang, baik atau jahat, semuanya tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, yang pada saatnya pasti akan menghasilkan suatu tujuan. Namun saat menuai, bagi setiap orang itu tidaklah sama waktunya. Sama seperti petani yang menabur bibit padi dan bibit jagung, bertumbuh dan menuainya juga tidak sama waktunya. Saudara, ada banyak orang yang tidak berhenti menabur kejahatan, menabur kekerasan dan kekejian terhadap orang lain, dan mereka sama sekali tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya, mungkin tidak terjadi apa-apa atau tidak ada hal-hal yang patut dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup dan semua sepertinya berjalan tanpa kendala. Tapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa, semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu yang lalu kini mulai dituai. Mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal yang buruk yang sama sekali tidak diharapkan terjadi dan tidak disangka-sangka. Firman Tuhan secara tegas menyatakan dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa nabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Marilah kita menabur hal-hal yang baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin ada di antara kita yang merasa jemu berbuat baik karena selama ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi saudara jangan lupa, saat menuai itu belum tentu sekarang. Mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun, atau mungkin 10 tahun kemudian, atau mungkin juga anak cucu kita yang akan menuai. Pastinya yang akan kita tuai adalah hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita tabur. Saudara coba bayangkan jika orang tua menabur kejahatan, tapi yang menuai bukan dirinya sendiri, melainkan anak cucunya. Kasihan sekali bukan? Saudara ingatlah Galatia 6 ayat 10.
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang mengajar dan menegur kami di saat ini. Kami menyadari Tuhan, kami selalu berharap menuai kebaikan, tapi kami menabur yang tidak benar. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman Allah yang terus mengingatkan kepada kami bahwa selama masih ada kesempatan, kami perlu tetap hidup dan berbuat baik kepada siapapun. Ya Tuhan, kami tidak menginginkan kami menabur kejahatan, tapi yang menuainya adalah anak cucu kami, yaitu menuai kebinasaan. Dan hari ini kami mau mengambil komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Kami dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus yang hidup berbuat baik, yang hidup menabur kasih, yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan buah-buah roh yang Tuhan inginkan. Bantu kami, ya Allah Roh Kudus, untuk melakukan setiap firman Allah ini, dan biarlah firman ini berbuah dan Tuhan dimuliakan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Aku datang padamu, Yesusku, memohon belas kasih sayangmu yang selama ini aku rindukan. Tuhan, ulurkan tanganmu, jamahlah hidupku. Tanah liat dan engkau penjunanku, bentuklah seturut kehendakmu. Rencanamu itulah yang terindah bagiku. Ku serahkan hidupku padamu. Marilah Tuhan jalan bersamaku, terangi hidupku dengan kuasa firman-Mu. Marilah Tuhan jalan bersamaku, dalam kasih-Mu damailah hidupku. Tanah liat dan engkau penjunanku, bentuklah seturut kehendakku. Rencanamu itulah yang terindah bagiku. Ku serahkan hidupku padamu. Marilah Tuhan jalan bersamaku, terangi hidupku dengan kuasa firman-Mu. Marilah Tuhan jalan bersamaku, dalam kasih-Mu damailah hidupku. Marilah
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.